aku lagi sholat tahajud, terus di depan posisi sholat aku tuh ada kursi. Aku lagi diem, duduk, lagi zikir gitu. Di kursi itu tiba-tiba Oke, selamat sore, balik lagi di channel Gagas Agasta. Kali ini kita ditemani dengan seorang siswa ya Teh. Masih sekolah ya? Masih sekolah. Kelas berapa Teh sekarang? Sekarang kelas 12 TKJB. Kelas 12. Sekolahnya di SMK Negeri 1 Majalengka. Nah tuh ya, buat teman-teman di rumah yang pengen kenal sama Teteh sebelah ini, sekolahnya di SMK 1 Majalengka. Namanya siapa Teh? Nama saya Nitami Iftahul Zanah. Oke, namanya Teh Nitami. Instagram boleh tahu, barangkali teman-teman di rumah nih pengen lebih kenal deket gitu kan. pengen DM-an, silakan Teh, apa namanya? Nama Instagramnya NTM Iftahul. Nah, itu nanti dicantumkan ya di bawah. Ya, nanti follow ya. Di follow, wajib di follow gitu ya. Jadi Teh Nitami ini punya sedikit cerita buat teman-teman di rumah, tentunya horor dan mungkin bisa bisa terbayang-bayang oleh kita semua ya, untuk teman-teman di rumah. Silakan Teh, awal mula Teteh itu mengalami cerita tersebut seperti apa? Jadi waktu aku kelas 5 SD, aku tuh kan sakit. Pas diperiksa ke dokter kan disuruh buka mulut. Dan karena penasaran, emang cita-cita aku juga pengen jadi dokter, jadi penasaran kan, pengen tahu apa sih yang dilihat di mulut gitu sampai bisa ketahuan ini tuh penyakit campak gitu. Jadi nyoba-nyoba di rumah pakai kamera HP yang mati gitu. Terus dilihat kan, aku buka mulut, apa sih yang dilihat? Tapi pas lihat ke layar HP, di sampingnya tuh ada yang putih-putih gitu. Jadi pas dibelokin sedikit, ada yang putih-putih, langsung keatasin si kamera HP-nya Teh. Udah gitu Teh, kaget kan, kayak lagi gini Teh. Rambutnya teh panjang, terus nggak tahu sih mukanya kayak rusak gitu. Berarti kayak orang ngeliatin kita dari belakang gitu? Iya. Kayak liatin ke si kamera ke layar HP-nya. Itu langsung kaget kan, langsung gak bisa gerak. Terus pas malamnya kan tidur. Udah tidur tuh kebangun jam 12. Pas buka mata ngelihat ada kayak ada bayangan kera, bayangan hitam kera gitu, lagi megang pegangan pintu. Kelihatan banget jelas. Terus pas besoknya siangnya tuh langsung gimana ya, kayak gempar gitu. Ada kera di komplek di situnya Teh. Itu komplek berada di daerah mana Teh? Di Sukaraja Kulon. Di Sukaraja. Iya. Di Sukaraja langsung gempar, katanya ada kera besar di atap rumah katanya gitu kan. Lewatin atap rumah satu-satu gitu. Udah gitu kaget kan, berarti yang dilihat bener. Pas malam tuh pas dilihat tuh bener, itu Teh kera. Tapi pas lewat di atas genteng itu emang berupa kera kelihatan gitu, bukan bayangan lagi berarti ya? Iya, soalnya kan kelihatan bayangannya karena kamar aku dimatiin. Kondisinya kan mati, lampu mati, terus pintunya kan ngebuka gitu, jadi kelihatan kayak bayangan gitu. Terus pas besoknya pas malam mau tidur, aku ngerasain kayak ada gimana ya, pas malam-malam tuh kayak ada suara langkahan kaki.
langkah kaki. Iya, langkah kaki di balik jendela kamar. Kan di balik jendela kamar tuh kayak ada lorong gitu sedikit lah, lorong kecil. Di balik si jendelanya tuh ketutup sama tembok. Tembok besar kan BRI ya. Tembok besar gitu, jadi gelap. Cuman ada satu lampu di situ penerangannya. Terus ada kayak suara kaki, ngelangkah kaki gitu. Tapi hampir setiap malam, nggak setiap malam juga sih, agak jarang, selalu ada langkahan Berarti kaki. itu bukan di luar rumah ya Teh? Di dalam berarti ya posisi yang melangkahnya tuh? Di luar, Oh, di di luar, luar. cuman emang ketutup sama Tembok. tembok yang samping rumah Oh gitu. gitu. Udah di luar sih kondisinya gitu. Berarti Terus ini kan- ceritanya nyambung ya dari tadi apa? Iya. Yang pertama tuh ngelihat bayangan putih ya, kemudian langsung melihat kera. Iya, nyambung soalnya kan itu kondisi aku lagi sakit. Iya. Kayaknya kalau lagi sakit tuh malah pada nyamperin gitu, takutnya kan kemasukan. Iya. Kalau lagi sakit banyak pikiran, kondisi drop. Jadi banyak hal-hal aneh yang emang dirasain gitu. Terus waktu pagi jam 3, Iya. ya pengen sholat malam gitu. Aku lagi sholat tahajud, terus di depan posisi sholat aku tuh ada kursi. Aku lagi diem, duduk, lagi zikir gitu. Di kursi itu tiba-tiba kayak ngegeser sedikit gitu. Hampir nggak kelihatan, cuman emang kegeser. Kitanya tuh lagi ngelamun berarti Teh? Tetehnya? Lagi zikir, lagi diem gitu. Kelihatan banget, jelas kan. Suaranya juga jelas banget. Ada suara tek gitu. Menggeser sedikit. Iya, berarti. ngegeser sedikit, hampir nggak kelihatan sih, cuman emang bener-bener ngegeser sedikit banget. Nggak tahu sih itu apa yang ngegeserin. Padahal lagi diem kan, kalau emang ngegeser misalkan kitanya lagi gerak-gerak atau kegerakin sama sejadah gitu. Ini enggak, emang lagi diem terus ngegeser gitu. Teteh itu basicnya tuh sebenarnya penakut atau berani atau emang mengakui makhluk tersebut itu ada gitu? Kalau masalah makhluk itu ada, ya emang ada gitu. Iya. Cuman kalau dibilang penakut juga enggak sih. Aku penakut kalau emang aku udah nonton horor, langsung kayak penakut gitu kan. Cuman selebihnya lumayan berani gitu. Kan dapur di rumah juga di luar. Ya. Posisinya kan di luar. Terus cuman dihalangin sama tebing kecil gitu. Di belakangnya itu udah kuburan. Waduh. Langsung. Itu berarti di dapur belakangnya kuburan. Iya. Apa sih yang dirasakan Teh setiap malam atau mungkin subuh gitu? Cuman takut aja sih. Takutnya tuh apakah kita apa ya? Wah, takut ada yang nengok apa gimana tuh? Iya, takutnya kan ada pohon mangga, jadi takutnya ada yang tiba-tiba muncul kan. Terus waktu itu juga ke mama kan lagi nyuci jam 1 malam. Tiba-tiba ada suara gimana ya? Lagi apa gitu. Ada suara gitu? Suara lagi apa ke kuping. Wah. Terus kata mama teh, ini lagi nyuci jangan ganggu gitu. Soalnya kan mesin cuci juga di luar. Aduh. Jadi cuman kehalang sama tembok kecil sih. Ya. Tembok ya lebih tinggi dari di rumah sedikit gitu. Takutnya kan emang suka takut aja kalau lagi malam-malam kan, kalau lapar ke dapur takutnya ada yang langsung muncul gitu kan. Asal sugestinya nggak terlalu memikirkan ke hal tersebut ya Teh? Ya kadang menghibur diri kayak nyanyi-nyanyi sendiri, cuman takut ada yang ikuti. Nah, itu ya. Jadi buat teman-teman di rumah kalau misalkan mau nyanyi-nyanyi sendiri, kita harus apa ya? Harus sadar diri juga ya. Takutnya kan ada yang ngikutin apa gimana gitu ya Teh. Iya. Pesan buat teman-teman di rumah nih yang sama-sama misalkan rumahnya di pinggir makam, kemudian pernah juga sakit dan mengalami hal tersebut, gimana Teh pesan-pesannya? Ya kalau buat pesannya sih gak usah takut, karena semua orang juga pasti ada aja yang ngerasain kayak gini. Kita bawa gimana ya, kayak bawa santai,
jangan terlalu takut. Justru kalau kita takut bakal makin nunjukin banget gitu si apa namanya wujudnya. Malah nampakin ke kita karena mereka tahu kita takut sama mereka gitu. Kalau kitanya diberani-beraniin, mereka juga nggak, pasti mikir-mikir lagi lah mau nampakin atau enggak gitu. Ini soalnya orangnya berani gitu. Nah itu ya, jadi pesan-pesan dari Teh Nitami, jangan sampai kita termakan oleh sugesti diri sendiri dan terlalu takut. Jadi kita harus ya meyakini ya Teh, meyakini dan juga bisa menghormati lah kalau misalkan selain diri kita itu ada makhluk lain juga gitu kan. Nah, oke teman-teman di rumah, barangkali yang belum kenal sama Teh Nitami, tadi udah dicantumkan IG-nya. Silakan DM aja langsung, DM. Teh punya YouTube nggak? Nggak punya ya, nggak punya. Jadi langsung aja di follow Instagramnya, wajib di follow ya, biar nanti kalian aku follow back. Bisa kenalan. Nanti langsung di follow back tuh. Ya langsung follow back. DM aja nanti aku follow back. DM. Tapi dengan syarat, Teh tadi aku udah nonton video Teteh kayak gitu ya. Iya. Nah itu kata-katanya ya. Oke Teh, cukup sekian mungkin. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup. Oke. Jadi Teh Nitami ini malu-malu dari tadi, makanya kelihatan ya gitulah, senyum-senyum sendiri ya. Gitu aja. Oke teman-teman di rumah yang belum subscribe ke channel Gagas Agasta, langsung aja di subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalau misalkan ada notifikasi ke handphone kalian langsung masuk terlihat ya dan bisa langsung ditonton gitu. Cukup sekian, kami izin undur diri dan selamat sore.